Mujahid atau disebut Wahyu. Jabatana bendahara PAC Ibnu Cibiu, alamatna Kampung Sirnagari. Ras kan itu ayah Amjad naon dalam deui. Amjad jabatan teh wakil CBP Rob Brigadir Pembangunan atau CROP Rob Brigadir Pembangunan. Namun di NU bansarna talamu di Ibnu mah bansarna dikira teh mungkin tentara itu aya rekan Polis Muhammad Solis. Nah, kita wakil JSP, non JSP teh Jaringan Pondok Pesantren atau JPS. Nah, kita wakil JPS itu aya Muhammad Ari Sobian. Muhammad Ari Firdaus. Jabatanna Komandan CBP. Nah, tadi itu mah wakilnya, itu mah komandannya. Ya, langsung jenderal. Alamatnya Kampung Bariluk. Itu Kampung Cijeler nya, Mang Holis Kampung Cijeler. Bisi ka Cijeler teu aya bensinan ka Mang Holis we. Terus aya kadituna anu Mukmin Muhaimin. Ada lain Caimin, ada lain wakil presiden ayeuna DPR. Pak, Mukmin jabatanna wakil ketua Liga bidang JPS. Itu tadi mah wakilna itu ketuana. Terus aya Fahri Roji. Terang eta CBP sami anggota CBP di Kampung Pasantren Tengah. Anu itu Kang Mumin di Kampung Andir. Pokokna mah ka Andir nu nanjak belok kanan ka Andir. Nah itu anggota kemarin Makesta, alhamdulillah biasa hadir anggota Maksam 2 orang. Aya Mang Paid, sareng Mangsa Ripal di Cigagade atau Cisaranten. Ranca CL di Bangan. Upami arah di dieu mah anu sadajan Cijolang. Ini 20 motor di Cijolang telepon mang itu. Bisa Allah mengalih bantuan. Lajang ya dilapi dina si ganteng kalam. Rekan Mana Hidayat, wakil ketua 4 bidang jaringan bidang kajian dan dakwah. Nah, tukang dakwah, tukang kajian teh ieu terus. Masya Allah, matang kita lagi ngenak tarang. Ya disimpan, gitu disimpan. Nah, alhamdulillah. Aya wakil hiji saat cenah Muhammad Ali Sofyan anu kamari janten MC di acara Makesta. Anjeunna karadasan santri Al-Huda Cisurupan. Alhamdulillah pengurus IPP biasa hadir. Nuhun. Muhammad Ali Sofyan kenapa tidak bisa hadir karena dia pesantren sareng anjeunna janten mahasiswa Uniga tapi Uniga plus eta teh bidang wakil 1 bidang keorganisasian terkait dengan organisasi Ibnu itu ke rekan Muhammad Ali. Selanjutnya wakil 2 ada rekan Paki Ahmad Paki Al-Kurdi. Mantap Al-Kurdi. Anjeunna di Pasantren Ciloa. Tadina bade hadir cek sauna nuju di jalan ngan tewena angkot. Dengan tepi-tepi. Eta di kampung mana? Cirenggrang. Bung Masantren di Ciloa. Aya Ramdan seueur pengurus sakarus nama di Asalabia 2 sareng hiji ge aya pengurus teh. Tabung yang kitu teh setiasa hadir karena elogeran panita. Alhamdulillah jeung pengurus IPP aya wakil 4 tayeuh bidang kaderisasi. Ada bidang kaderisasi
jajaran dakwahnya jadi anak jajaran dakwah teh apa mana teh apa kaderisasi sama kaderisasi itu teh hasna dakwah. Alhamdulillah dua bidang udah lengkap. Mudah-mudahan untuk kapayuna pengurus oke biasa rempem da upami anggota mah sorabi tinggal pengurus tapi ieu mah alhamdulillah anggota oge rempem. Mudah-mudahan biasa istiqomah menjalankan oleh organisasi. Begitu pangitan perkenalan sakedik tentang pengurus. Apakah ada yang ditanyain atau ditaros? Ada yang ditanyakan? Boleh seputar pengurus. Kita buka forum aja ya, diskusi. Karena tadi acara udah beres, sekarang cuma diskusi bareng terkait dengan organisasi kita, ngopi, ngobrol perkara itu IPP. Caranya di sini aja. Yang tadi pengurus juga itu bagian daripada organisasi aja. Gitu. Ada yang ditanyakan? Yang baru? Boleh, bebas. Atau ada pendapat? Naonnya pendapat tuh? Bebas. Itu kemudian lajeng mulai ke MC. Silakan agenda selanjutnya. Nah mungkin sedikit untuk anggota baru ini rangkaian daripada RTL yang kemarin cuma posting dan follow IG dan posting Mas ya Maras itu di PPNU dan sekarang itu kerja nyata mungkin ya sekarang nyatana itu mah hanya realita seindah kenyataan realita teh sarwa berarti itu mah hanya postingan tapi yang dibuktikan itu bukti kerja nyatanya kita hadir ke kantor mengikuti rangkaian kegiatan. Nah itu sebenarnya nama rangkaian RTL itu satu jarak, dua pengenalan itu dan IPPNU lebih luas mungkin, ketigana baru itu pembentukan PK dan PR se-Kecamatan Cibiu. Jadi tadinya saya mau langsung terjun dari PAC ke PK masing-masing, namun melihat kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya usaha untuk menjalankan dulu kajian dakwah. Dan nanti mungkin saya kasih jadwal untuk selanjutnya saya akan langsung turun ke PK masing-masing. Untuk apa? Yaitu untuk pembentukan PK dan PR. Apa itu PK? PK itu pimpinan komisariat, yang dimana pimpinan komisariat itu dibentuk dalam satu pesantren atau satu majelis oleh satu sekolah. Itu apa gunanya? Satu, sama gunanya seperti pengurus yang ada wakil, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Tugasnya itu untuk mengadakan kegiatan di pesantrennya masing-masing. Karena tidak mungkin kan seluruh PK yang ada di Kecamatan Cibiu itu hadir ke kantor MWC. Jadi diusahakan setiap PK itu mengadakan kegiatannya masing-masing di PK. Jadi supaya PAC langsung terjun ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, itu mungkin ada pertanyaan. Silakan. Sebelum menjelaskan organisasi, sebelum menjelaskan pedoman organisasi, mohon untuk dijelaskan dulu. Mungkin di sini belum banyak yang tahu apa itu organisasi dan yang lain-lain. Nah, saya ingin tolong jelasin apa itu organisasi, tentang organisasi, seputar organisasi. Mungkin sedikit penjelasan tentang organisasi. Mungkin kemarin juga pas acara Markesta itu udah dibahasnya apa itu organisasi. Tapi
ini sedikit mengulas, organisasi adalah suatu wadah atau tempat di mana tempat itu untuk memajukan atau mengeluarkan aspirasi atau keinginan kita dalam suatu wadah tersebut. Cepat Paul sama biasa sudah habis mengasih soalnya. Jadi organisasi itu cuma wadah tanpa ada isi tidak akan berguna, tetapi isi pasti akan berguna tanpa adanya wadah. Seperti orang, ya, bakal berguna orang tanpa masuk ke organisasi, tetapi bakal berguna. Tetapi organisasi tanpa ada isi tidak akan berguna. Cok baskom, bahwa isian maka toler di mana we? Tapi ketika dibutuhkan baskom, ketika mau diisi berguna kan? Tak begitu pula dengan organisasi. Tetapi organisasi kita yang sudah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Toha Mansur pada tahun 1940 26 kalau nggak salah. Ada tanggal lahir itu teh, tahun itu teh 1954. IPP sama IPP 1 tahun setelah berdirinya. Jadi itu kalau nggak salah 54, berarti itu sesudah berarti 55 kesudahnya. Itu organisasi itu cuma wadah, tidak jauh dengan organisasi OSIS, Unisakra, OSIS di warna, ayat Paskibra, ayat NPI, ayat macam organisasi. Tapi kita itu organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepelajaran dan kepemudaan. Makanya kita disebut dengan organisasi IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kita adalah banom daripada NU. Naon banom teh? Ayo terang badan otonom. Jadi IPNU itu banom daripada NU. NU ada banom, ada lembaga. Kalau banom Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Fatayat Muslimat itu banom. Kalau naikkan LPP, LDNU, terus Rajisnu itu disebut dengan lembaga. Kalau di kementerian, kalau di kepemerintahan itu menteri-menteri. IPNU Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, Ansor kepemudaan. Terus saya menteri non bebas. Jadi macam-macam. Tidak jauh beda dengan kepemerintahan NU. Banyak organisasi. Itu mungkin seputar organisasi saat ini. Ada pertanyaan nih seputar tentang program-program atau di pengurus terus. Ya dijelaskan deh banyak yang dijelaskan itu jelas deh gitu. Tapi kan atos seputar organisasi, non si organisasi nyata tadi teh wadah gitu. Karena lanjut karena anu di jero wadah eta nyata IPNU IPPNU. Nah, ayo dijelaskan deh sakit tentang seputar IPNU IPPNU. Enggak kamu sore. Mungkin saya tidak banyak dan mungkin disebut sohe kurang sohe ya. Ini hanya seri biasa, seri tentang IPP karena juga pakai ngobrol perkara itu. Mungkin karena ada tambahan dari anggota baru, sebelumnya pengurus hanya pengurus, si penjelasannya rada sedikit rendah gitu ya. Karena ada anggota
pemateri itu sa yang terang tuh mang tak kemarin pemateri Ibnu Ibnuan sa rekan Taufik Hidayah Taufik non terang itu teh wakil 2 bidang kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Garut. Dia yang menyampaikan tentang Ibnu dan IPPN. Kalau IPP sama siapa? Siapa? Ada yang tahu? Kamari materi IPPNU desa TPT-nya bidangnya kaderisasi sama kaderisasi PC IPPN. Tujuan dibentuknya Ibnu adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu berakhlak serta mempunyai kewawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dalam merumuskan suatu landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Eta mestinya tujuan dibentuknya Ibnu teh. Kenapa sih harus dibentuk yang namanya Ibnu dan IPPNU? Nah sih budaya organisasi Ibnu dan IPPNU teh gimana kenaros teh? So, belajar aktif ya. Boleh daripada pengurus, boleh menjawab. Kenapa sih? Ya, sok silakan. Apa? Sebab kan Ibnu teh termasuk anak yang punya. Ya, orang-orang yang teh pasti kan ada berbagai golongan. Aya sepuh, aya muda, aya pelajar. Dibentuknya Ibnu itu teh di dalam di organisasi Ibnu teh untuk wadah bagi para pelajar. Jadi kan bedanya pemikiran pelajar, pemikiran orang tua, pemikiran pemuda kan bedanya. Jadi diwadahkan di wadah-wadah kayak Ibnu IPPNU, aya Ansor, aya Haruna. Jadi Fatayat Muslimah, jadi wadah kangge seusiana kan Ibnu kangge pelajar, Muslim Fatayat kangge pemudi, Muslimah kangge ibu-ibu. Setelasnya Ya, terus bisa gitu. Tujuan dibentuk itu salah satunya itu. Kenapa harus dibentuk? Karena kan tadi dia pemikiran antara orang dewasa yang tua sama yang muda beda. Anu muda mah paling bawasna gurung busuk tapi ngambang tidak pasti, tapi kalau malam tadi tepat pas sasaran. Tapi untuk menjadi tua teh harus muda heula, maksudnya mungkin untuk kolot kamu muda yang di muda heula di pengkaderan di bawah. Nah, karena Ibnu itu adalah organisasi kaderisasi. Kenapa disebut organisasi kaderisasi? Karena awal pucuk daripada pembuahan Ibnu itu NU itu ada di Ibnu dan di IPPNU. Sebelum naiknya ke Ansor Banser Fatahiyat itu di Ibnu IPPNU lah organisasi itu. Karena kaderisasi tidak ada satupun pengusaha ataupun orang yang sukses di dunia ini tanpa melakukannya kaderisasi. Sukses harus dengan kaderisasi lah. Adapun kaderisasi apa itu terserah. Tapi kaderisasi kita hanya merekrut anggota pelajar NU yang ada di wilayahnya masing-masing. Sebenarnya semua santri dan semua pelajar yang ada di Kecamatan Cibiuk itu udah Ibnu dan IPPNU, tetapi yang membedakan itu bukan struktur, tapi kita mengikuti struktur. Kuncep dina ilmu aya kultur, aya yang struktur. Kenapa kita harus struktur? Karena biar termanage.
Jadi tengah caprak gitu dalam mengelola anggota maupun pelajar yang ada di Kecamatan Cibiu atas dan itu. Ada lagi? Sama IPP pun begitu, itu pun begitu. Kenapa akhirnya itu jadi IPP itu tidak bisa terpisahkan? Karena pendiri itu dan IPP pun suami istri. Kiai Haji Toha Mansur itu istrinya Kiai Haji Haja Umroh Mahmudo. Jadi dan Haja Umroh Mahmudo ya. Itu pendiri IPPNU. Nah, Salakina untuk beragama, Salakina Haji Umroh Mahmudo teh nyata Kiai Muhammad Muhammad Mansur. Karena tidak bisa dipisahkan antara itu IPPNU. Ada landasan dan tujuan yang berbeda, tetapi meraih mimpi atau cita-cita yang sama. Itu ada lagi. Ada rekan dan rekan kita yang ditanyakan? IPP tanggal lahir IPP Sandra dilahirkan di mana? Ibnu IPP dilahirkan Semarang pada tanggal Sandra 24 Karena ayah bekerja di pengurus atau anggota baru. So, sana serang tanggal lahir IPP ayat ke Ibnu apa ke Semarang tanggal 24 Februari 1950. Itu siapa? Ibnu IPP. IPP. Namanya beda tanggal, beda bulan, sama bulan tahunan itu beda. Karena 1 tahun sesudah berdirinya Ibnu baru berdirinya IPP. NU so, kenapa? NU pada tanggal serah didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di mana? Jogja. Semarang Jombang. Salah coba kurang. Semarang. So ada lagi? Enggak ada paham benar-benar paham? Aja. Lanjut, tolong jelaskan sekali lagi tentang tugas-tugas dan tupoksi-tupoksinya para anggota dan para wakil. Mungkin ya seputar tugas-tugas dan tupoksi-tupoksinya para wakil mungkin tolong bisa dijelaskan, karena kan melihat melongkar kamar gitu asa kumaha, jadi yang dijelaskan sih gitu maksudnya. Tugasnya iya
dari PPNU. Apa acuan daripada itu dari PPNU? IPNU dan PPNU itu ngacu tenawan bertujuannya atau minghareup atau menghadap atau ngajalankeun roda organisasi teh wayana PO dan PDPRT, peraturan dasar organisasi dan peraturan dasar rumah tangga itu dari PPNU. Sebenarnya kalian bisa langsung dibaca aja dalam PO dan PDPRT itu banyak makna tersendiri daripada menjadi PPNU. Nah mungkin tugas dan kewajiban pengurus disampaikan oleh sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil yang dipanggil, mungkin sedikit meluruskan ya, menjelaskan kembali tentang keilmuan dari hasil kongres pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta tanggal 12 sampai 15 Agustus 2022. Pas tanggal 12 sampai 15 Agustus itu pimpinan pusat itu mengadakan peraturan baru periode 2022 sampai 2024. Jadi pimpinan pusat itu kalau di kenegaraan itu menggandeng undang-undang. Kalau di umumnya organisasi itu ada peraturan dasar, ada peraturan rumah tangga. Kalau di kenegaraan itu ada undang-undang dasar. Nah, saya akan bacakan supaya lebih mengenal lebih dalam apa itu. Dari peraturan dasar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, bab 1, nama dan kedudukan. Namanya itu organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat menjadi IPNU, yang didirikan pada tanggal, kalau Masehinya tadi tanggal berapa? 24 Februari 1954 Masehi itu IPNU didirikan. Kalau Hijriahnya, tahun Hijriahnya IPNU didirikan tanggal 20 Jumadil Akhir tahun 1373 Hijriah. Itu nama dan kedudukan IPNU. Pasal yang kedua, pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berkedudukan di ibu kota Kesatuan Negara Republik Indonesia. Bab 2, asas akidah identitas. Pasal 3, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar pada Pancasila, Undang-Undang 1945. Kemudian fungsi itu sebagai apa? Fungsi ini sudah dipatenkan ya di peraturan dasar organisasi pas di kongres IPNU pusat. Fungsi itu yang pertama sebagai wadah perjuangan para pelajar Nahdlatul Ulama. Di itu kan ada pelajar, ada ansor kan, ada. Jadi kalau lamun lanceuk nama ansor Banser, lamun adi nama IPNU gitu. Lamun di IPPN di perempuan nama itu Ikatan Pelajar Putri, lamun lanceuk saha? Patayan. Fungsi yang kedua, wadah kaderisasi. IPNU itu sebagai wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama. Salah satunya kemarin Makassar itu kan mengadakan pengkaderan untuk melanjutkan estafet para pengurus. Kemudian setelah Makassar ada di IPNU itu setelah Makassar itu ada langsung.
Kemarin saya ngobrol sama ketua PCM Kabupaten Garut. Di itu tuh ada beasiswa, tapi harus mempunyai sertifikat lakmut gitu. Oh ya untuk mengenai sertifikat, kalian pasti nanya hanya sertifikat begitu. Nah kemarin saya udah ngechat pengurus, udah saya WA. Nah, jadi PCI Garut saya tanyakan sertifikat itu kapan gitu. Karena yang pertama dari PAC dari Kecamatan Cibung itu belum si nama-nama kemarin yang absen itu belum jelas, saya nggak kebaca gitu. Jadi belum ada konfirmasi lagi terkait itu yang punya nama. Oke, jadi intinya pembagian sertifikat itu kata PCI itu harus berdasarkan harus memenuhi RTL gitu. RTL yang pertama itu kan kalau akun PC Ibnu, PC IPP, kemudian kaderisasi PC Ibnu Garut, kemudian Wikipedia, kemudian menghafal kas Ibnu dan IPPU. Nah, untuk teknis pembagian sertifikat itu saya kembalikan ke anggota gitu. Maksudnya persiapan acaranya itu mau seperti apa gitu. Apakah dites langsung Mas Ibnu dan IPP-nya pas pembagian sertifikat itu mau seperti apa gitu. Boleh pengurus ngasih saran gitu. Itu pembagian sertifikat kan itu harus memenuhi RTL. RTL yang pertama, yang intinya RTL yang paling itu menghafal Mas Ibnu dan IPPNU. Kalau mau itu kan gampang, tinggal klik. Kemudian posting tentang Makesta. Nah, untuk pembagian sertifikat itu mau seperti apa gitu teknisnya? Ya, Kalau untuk rencana sertifikat itu langsung daripada PAC turun ke PK atau pesantrennya masing-masing. Tapi itu juga harus memenuhi syarat RTL yang tadi disebutkan. Yang kedua itu RTL ada tiga tindakan ya. Pertama follow, kedua menghadiri acara, tiga baru turun PAC ke bawah PK. Jadi baru dua ya. Ini sebenarnya tindak lanjut daripada RTL di kedua, makanya andaikan hari ini nggak hadir berarti sertifikat tidak dapat. Terus ditahan, masih ditahan, tapi ada sanksi tersendiri. Adapun mau sertifikat itu silakan menghubungi panitia. Namun nanti pas ketika PAC turun ke PK itu ada orangnya, tetapi belum memenuhi syarat, itu nggak akan dikasih, tapi harus laporan dulu ke panitia kemarin. Adapun sanksi yang diberikan itu terserah dari panitia. Oh, jadi pembagian sertifikat itu langsung ke PK-nya masing-masing, tapi itu dengan syarat memenuhi RTL. Itu RTL cuma biasa.
apa sih tujuan turunnya PAC langsung ke bawah? Satu, supaya kenal, lebih akrab di PAC. Bukan artian PAC turun ke bawah itu harus disuguhan atau perlu dijamu. Jadi lain disuguhan, lain tapi ayam mah enggak. Ayam mah enggak, tapi teu ayam mah teu sabios tong maksakeun beda aya ti PAC ka PK misalkeun. Oh kudu persiapan anu kudu masak anu teu biasa we. Untuk silaturahmi dari atas ke bawah. Ini untuk ajang silaturahmi, oke, sekaligus rencana itu pembentukan PK dan PR. Jadi tidak hanya sebatas langkah atau berbicara dan membagikan sertifikat, tapi ada hasil daripada langkah tersebut. Kenapa? Supaya kalian tidak terlalu capek, itu cukup aja kegiatan ada di PK, cuma PAC yang hadir ke PK. Jadi adapun itu rangkaian daripada RTL. Andaikan PK dan PR di sekecamatan Cibiru tidak mau pembentukan, tidak mau pendirian PK, pendirian komisariat, itu tidak akan dibagikan sertifikat seluruh PK tersebut. Gitu mungkin. Jadi langsungnya ke PAC dulu, misalkan hari Minggu PAC datang ke pondok pesantren Asal Biasa itu mungkin satu persiapan anggota yang kemarin ikut pesta, dua santri yang ada di pesantren tersebut. Jadi tidak hanya tidak hanya anggota yang kemarin ikut pesta, tapi yang belum ikut pesta pun harus ikut kumpulan itu supaya memenuhi syarat untuk pembentukan PK. Minimal itu ada 10 IPNU dan 10 IPPNU yang kalian harus dipersiapkan. Sisanya misalkan dari Al-Jabariyah karena terlalu banyak yang memungkinkan itu bisa lebih memenuhi daripada syarat pembentukan, itu boleh-boleh saja. Sisanya bisa dijadikan anggota di PK gitu. Ada yang ingin bertanya terkait RTL? Bistiriwe terang naon si RTL katanya ayo ngebahas RTL. Tapi itu apa non RTL teh? Nyata RTL teh rencana tidak lanjut. Jadi setelah kalian mengikuti pesta, apa yang ingin kalian laksanakan, apa yang ingin kalian bahas dengan RTL tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Benar tidak? Tidak apa? Tidak tahu apa? Tidak paham? Silakan. Apa? Nah mungkin ketika PK sudah dibentuk itu ada tugas lagi, yaitu mengadakan kegiatan di PK-nya masing-masing. Adapun seperti tadi ada kegiatan dari PAC itu dipindahkan ke PK, seperti kegiatan maling ini marhaba keliling. Berarti PK harus siap menjadi tuan rumah dalam kegiatan maling tersebut. Adapun PK tidak mau ikut campur dengan PAC, itu PK mau mengadakan acara sendiri silahkan. Namun mau acara kegiatan tentang membahas PO bahwa ADART bebas, terserah. Apakah mau membahas tentang kehidupan pelajar zaman sekarang, itu bebas, terserah daripada PAC, tergantung daripada kebutuhan PK. Ya kan PKT tidak memenuhi syarat untuk jadi pengurus karena tidak tahu apa itu pengurus dan apa itu kinerja pengurus. Nah tugas PAC itu pertemuan pertama atau minggu pertama itu mengadakan kajian tentang pengenalan
bisa dibahas minggu pertama. Melakukan kajian bebas mau satu minggu sekali, mau 1 bulan sekali. Yang penting PK itu ada kegiatan topika, orang Sundanya mantuk cing dibentuk tapi cici dibentuk ayah PK ayah pengurusna tapi eueuh ke kegiatan sejauh beda dengan wadah anu kosong ayah wadah nama eueuh isi nama naon isina eta kegiatan kegiatan. Adapun nanti juga tidak sepenuhnya PK itu mengadakan kegiatan, tapi ada juga kegiatan yang diadakan oleh PAC. Namun setelah PK berdiri dan ada kegiatan di PK, itu berarti tinggal PAC yang memfollow up kegiatan yang ada di PK. Tambahan ya Pak, untuk waktu kegiatannya itu bisa kondisional ya, tapi asal virako 3 bulan sampai mantel gitu ya. Itu untuk waktu kegiatannya bisa kondisional. Adapun untuk bentuk-bentuk kegiatannya jangan sampai mengganggu kegiatan pokok yang ada di PK. Ya misalkan ngaji gitu. Nah itu bisa dimasukkan ke agenda PK tersebut gitu. Kegiatan pokok yang ada di PK terutama di pesantren-pesantren itu kalau ini mengadakan kegiatan terutama rutin, nah itu jangan sampai mengganggu jadwal-jadwal yang sudah mutlak di PK-nya masing-masing gitu. Seperti malam Jumat itu kan biasanya di pesantren-pesantren marhaba yasinan itu masukkan aja ke agenda PK. Yang penting ada dokumentasi untuk dilaporkan ke PAC, dari PAC kemudian ke PC. Itu nanti kaderisasi PC itu akan mengadakan awards PC gitu. Kaderisasi awards Kabupaten Garut. Jadi saya minta kerjasamanya bersama PK supaya PAC sendiri itu memenangkan awards tersebut gitu, awards kaderisasi yang diadakan oleh ketua kaderisasinya itu kemarin yang menjadi pemateri keilmuan rekan Taufik. Jadi saya tegaskan kembali. Jadi untuk yang pertama kegiatan di PK itu jangan ya waktunya kondisional lah. Yang penting ada dokumentasi. Kemudian jangan sampai mengadakan kegiatan terutama yang rutinan yang kondisional lah dengan kegiatan yang ada di pesantren. Ya kalau saran saya itu asuhan masukkan saja agenda PK itu, agenda PK di pesantren gitu terutama untuk di sekolah, masukkan aja ke agenda PK ilmu atau IPPN yang dari saya. Nah gitu mungkin ada yang lagi bertanya kumaha cenah kami anu abi mati PK lain di pesantren lain, di sekolah lain di mana tuh di bumi. Abi kisahnya di bumi. Karena itu yang tidak dari sekolah ataupun dari pesantren itu masuknya ke anggota PAC, langsung ke anggota PAC. Juga kepada anggota PAC mengikuti kegiatan yang ada di PAC. Seperti mari ini itu mengikuti kegiatan PAC, terus memantau kegiatan PAC. Jadi ketika pengurus membutuhkan anggota yang kemarin Magesta itu selalu siap. Itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Ada Ibnu tadi juga ada Buawi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekedar pemberitahuan sebab di atas nami wakil obat dan kajian dakwah yaitu pada ngayakeun agenda wisata ziarah dari kan ziarah dari wisata ya rencana teh nyaeta akhir bulan ini
menjelaskan dari bahwasanya urang tenang bakal aya agenda ziarah yang ini, maka nabung di ayeuna kayak di Payun di acara ieu deui kayak di pasien terakhir. Amanah agendana Iya, kan nanti. Jadi ayeuna sekali ngejar-ngejar diberitai. iya, rencana itu jarak ke makam Godong ke Godong nyaeta makam Prabu Kian Santang, Raden Kian Santang. Nawanon Ujung ya sakitu nya mau persiapan ya anu bade ini mangga nabung di ayeuna ke kanggo anggaranna paling diwarisan atau insya Allah we nabung di ayeuna akhir bulan menang samili lumayan ya ya gitu kan segala pengetahuan. Setelah ditutup kita dokumentasi dulu ya untuk bikin yang berita acara untuk PC supaya PAC Studio itu ya intinya itu mendapatkan penilaian terutama di kaderisasi awards PC itu kebutuhan foto dulu. Kalau penutupan doa bersangkutan ku marsana ajengan dibalik gerbang nyaeta Raden Om Aceh plus aman pagi akun maka nonton